Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dampak pemerintahan Orde Baru di bidang budaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Febrianti sebagai moderator, dan rekan saya ada Aliana Nanda Saputri, Anggun Kinanti Agus, Fahru Najrul Pranada, Rahmata Zkiatu Syifa, Syahda Al-Hikmah, dan Yunisa. Pengertian dari dampak pemerintahan Orde Baru di bidang budaya yaitu Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Era ini di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era ini memberikan dampak dan perkembangan bagi negara ini. Terdapat beberapa perkembangan pemerintahan Orde Baru dan relevansinya bagi masa kini. Budaya sebagai identitas suatu bangsa mengalami perubahan yang cukup besar akibat intervensi pemerintah. Beberapa kebijakan seperti normalisasi kehidupan kampus, penyensoran media, serta pengendalian seni dan sastra. Oleh karena itu, untuk mengkaji suatu pemerintahan Orde Baru, pembangunan budaya nasional merupakan upaya untuk membangun, mengembangkan, memperkuat, dan melestarikan budaya Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kebanggaan masyarakat terhadap budaya nasional. Pembangunan budaya nasional dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan budaya dan sejarah nasional, pengembangan dan promosi kesenian dan budaya masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan warisan budaya nasional. Penyensoran media dan seni adalah proses pengawasan dan pembatasan konten yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral, etika, atau hukum. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari konten yang dianggap berbahaya atau tidak pantas. Penyensoran dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga sensor, perusahaan media, atau kelompok masyarakat melalui penghapusan, pelanggaran, sanksi, atau pengaturan standar konten. Yang pertama, yaitu ada pelestarian budaya lokal, di mana pemerintahan mendukung pelestarian seni dan budaya seperti wayang kulit, tari-tarian daerah, dan juga kerajinan tradisional. Kebijakan ini dilakukan melalui festival seni dan budaya yang didanai oleh negara. Yang kedua, yaitu ada pendidikan dan penyebaran nilai-nilai budaya. Sebuah kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru menekankan nilai Pancasila dan cinta terhadap budaya dan bangsa, yang mempunyai tujuan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Baik, dampak negatif pertama, diskriminasi terhadap budaya etnis Tionghoa, yaitu pembatasan aktivitas budaya. Pemerintah membatasi perayaan dan ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik, seperti melarang perayaan Imlek secara terbuka dan penggunaan aksara Tionghoa. Kebijakan ini mengakibatkan marginalisasi budaya Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada homogenesis budaya. Pemerintah mendorong penyeragaman budaya dengan menekankan identitas nasional yang sering mengabaikan keragaman budaya lokal. Akibatnya, beberapa tradisi dan praktik budaya daerah terpinggirkan atau bahkan punah. Kesimpulannya adalah kebijakan Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap budaya. Di satu sisi, pemerintah mendukung pelestarian seni dan budaya tradisional serta memperkuat identitas nasional melalui berbagai program dan lembaga kebudayaan. Namun, di sisi lain terdapat pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap budaya tertentu seperti etnis Tionghoa, dan upaya homogenesis yang mengabaikan keragaman budaya lokal. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta pelanggaran hak asasi manusia turut memengaruhi dinamika budaya dan sosial pada masa tersebut. Warisan dari kebijakan-kebijakan ini masih dirasakan dalam kehidupan budaya Indonesia hingga kini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.